Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Diasa. Di Dear Adi ini saya ingin menyampaikan tema tentang membangun kebiasaan membaca. Ya, oke, ditemani juga ya Agas. Halo, apa kabar Agas? Baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Oke, Agas pernah nggak membaca? Atau sering nggak membaca? Jarang banget aku Apa? baca-baca. Jarang? Yang membacanya pas apa kalau membaca? Kalau disuruh Pak Guru Oh, pas baca. disuruh Pak Guru baru membaca. Iya. Oh, cuma disuruh Pak Guru aja kalau membaca. Aku kerjain soal, Oh jawabnya. gitu ya. Kalau pas ini ya ngerjain soal Ya susah, kadang susah terus soalnya. mau nggak mau membaca ya, cari sumbernya gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada soal atau nggak disuruh baca gitu nggak baca. Ya kadang-kadang saja. Kadang-kadang ya asik, masih kadang-kadang bagus lah ya. Oke ya, ikuti terus paparan saya berikut ini. Ya, kebiasaan membaca ini sebetulnya rumit bagi kita kalau emang dari dalam hati, dari kita, jiwa kita bukan punya naluri untuk ingin pinter atau ingin berkutu buku atau ingin tahu banyak hal dari bacaan atau sesuatu yang kita bisa cari dari literasi ya. Tapi ini nggak semua orang ternyata ya, dan nggak semua orang pun punya jiwa ingin membaca ya. Kita tentunya ada baiknya untuk membangun diri kita untuk bisa punya keinginan untuk membaca ya. Membaca apa aja itu ya. Satu poin yang penting yang perlu digarisbawahi ini adalah kesabaran untuk membaca. Jangan tergesa-gesa apapun itu, membaca buku, membaca notifikasi, peringatan dan sebagainya harus dibaca utuh. Jika tidak artinya akan berbeda ya. Begitu juga membaca buku, jangan hanya dibaca kata pengantarnya atau kesimpulan summary di bawah di belakangnya ya. Ya oke, sekilas baca daftar isi atau mungkin bab-babnya seperti apa yang menarik baru kita baca, fokuskan dibaca. Habis itu semuanya yang menyertainya sebelum dan sesudahnya tetap kita baca ya. Itu bagus karena untuk mengumpulkan informasi-informasi komprehensif menyeluruh dari apa yang disampaikan dari buku itu ya. Kemudian yang lain lagi adalah sumbernya ya. Sumber itu bisa dari sumber yang sebenarnya semuanya ambang-ambang gitu ya. Jadi buku pun kadang-kadang juga ketidakpercayaannya ada, errornya, kesalahannya ada. Web apalagi ya. Nah, kamu dapat informasi dari mana kalau ditanya gitu? Jawabnya dari Google. Saya dari Google, pintar sekali buka HP begitu ada informasi apa, iya ini sumbernya dari Google. Oke, semua sumber baik dari buku, kemudian dari web, dari Google, dari macam apapun boleh-boleh saja ya. Kebenaran, ketidakpastian maupun kebohongannya juga memang relatif. Kalau di buku itu relatif bagus ya, sumbernya bagus, mereka juga mencetak juga dari bibliografis, dari kepustakaan yang bagus, udah rapi dan sebagainya ya. Tingkat kebenarannya lebih bisa diperhitungkan ya. Kemudian kalau dari web, dari googling, dari apa ya, bisa juga dipercaya, cuma tingkatannya di bawahnya buku ya. Jadi kalau Anda siapapun yang mempunyai informasi yang dari web, dari manapun, apalagi dari ini ya, sharing dari WA, sharing berantai oke ya, itu kepastian kebenarannya ini perlu dipertanyakan atau harus hati-hati, intinya seperti itu ya. Membangun membaca, kita kembalikan lagi ya, membangun baca itu adalah bagus untuk menambah informasi kita, untuk menambah wawasan kita tentang apa-apa yang kita dapat kita hadapi keseharian, dari sisi pekerjaan, sisi pergaulan, sisi entertain kita ingin terhibur dan sebagainya, semuanya bisa dari membaca. Oke ya, membaca apapun ya, mau membaca notifikasi pendek, mau buku, mau membaca googling yang cuma sedikit-sedikit atau banyak ya, itu terserah Anda. Tapi harus cermat ya, harus cermat dan teliti tentang memahami kebenarannya dan sebagainya, apalagi sampai ingin copas ke orang lain ya, itu harus hati-hati juga. Oke ya, budayakan membaca, terutama membaca buku ya. Oke ya, dan jangan hanya jika
tersandung masalah tertentu, kita baru baca. Tapi tanpa ada masalah, tanpa ada sesuatu hal yang mengganjal kita juga layaknya membaca buku, membaca informasi lainnya. Oke ya, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.